Oke. Bang, Memang baterai kan. Oke. Bang, rame curhatan hati mantan terpidana nih Bang, yang rame gitu, yang viral. Ini menurut Bang Farhat sendiri gimana sebagai pengacara yang sakral tata juga? Ini merupakan kebebasan, kemerdekaan, demokrasi. Artinya ketika mereka melalui satu tahapan yang penuh mencekam, kekerasan, penindasan, ancaman. Ketika mereka telah menjalani 8 tahun, kemudian jadi viral, kemudian menjadi film, kemudian menjadi perhatian hak asasi Komnas HAM, perhatian Indonesia, perhatian manusia. Mulailah mereka berteriak, suara-suara yang mungkin dulu terkubur sekarang terbuka. Di antaranya saksi-saksi mulai menyesali perbuatannya dengan kesaksian bohong, rekayasa, dan segalanya. Kemudian korban-korban yang mungkin kita pikir sudah keluar, sudah bebas, kemudian tidak mau lagi tersangkut masalah hukum, tapi hati nurani tetap berteriak bahwa mereka dihukum bukan karena telah melakukan, tapi karena hakim, jaksa, dan polisi palu keadilannya buta, palu keadilannya tumpul, palu keadilannya hanya tumpul, hanya tajam ke orang kecil tapi tumpul ke orang besar. Oleh karena itu mulailah mereka melakukan perlawanan. Kemudian tampilkanlah para saksi-saksi rekayasa, saksi-saksi yang pengecut yang tidak mau hadir di persidangan, Aib, Dede, saksi-saksi yang menjerumuskan mereka ini. Kemudian mulailah keterangan-keterangan yang mengaitkan pengakuan-pengakuan salah satu terdakwa terpidana yang bernama Sudirman melalui orang dekatnya menyatakan dia tidak bersalah, padahal dialah yang membuat rangkaian kita dan menyalahkan. Saya tanya kenapa itu terjadi? Itu karena mereka takut mati. Ada yang lepas karena tak takut mati, karena yang tak takut mati dianggap tidak melakukannya, sedangkan yang takut mati pasti akan dihukum, kemudian orang tahu bahwa pembunuh telah dihukum. Nah, jadi kalau bicara tentang proses peradilan pidana di Indonesia, selama polisi, hakim, jaksa terus mencari pengakuan tersangka, terdakwa, terpidana, maka tidak akan pernah terungkap kebenaran material. Karena konsep budaya lama yang dimana pengakuan tersangka itu sebagai alat bukti sekarang bukan lagi pengakuan tersangka atau terdakwa, tapi sudah merupakan keterangan saja yang silahkan hakim dan jaksa maupun polisi menilainya gitu. Artinya dengan persesuaian dengan saksi-saksi lainnya, bisa saja seorang terdakwa berkilah, berbelit, tapi hakim dengan kepandaian, jaksa dengan ketelitian, polisi dengan kegigihannya dapat mencari bukti-bukti yang bisa menjerat dan buat terdakwa tersangka tidak berkutik. Tapi dalam perkara pembunuhan Vina ini kita melihat sangat imajiner sekali, sangat copy paste sekali antara berita acara, walaupun sudah dicabut tetap aja hakim berpedoman dan berpandu pada berita acara, sehingga putusan sadis ini tidak ada yang meringankan diantara yang terberat, walaupun dituntut hukuman mati. Bahkan anak kecil pun yang dihukum atau didakwa dengan pasal 338 pembunuhan dan bukan 340 pembunuhan berencana, mereka juga tetap dituntut bahkan diponis dengan pasal 340 tersebut. Oleh karena itu mereka yang 7 pun tidak pernah mengajukan banding, hanya tingkat atau level pengadilan negeri, sehingga tidak ada yang bisa menguji selain hakim di atas yang lebih tinggi. Hanya satu jalan, satu upaya, yaitu melalui peninjauan kembali. Di sini saya sebagai pengacara Sakatata bersama dengan Ibu Titin dan Krisna Murti, kami akan mengumpulkan bukti, kami akan mengumpulkan novum, kemudian membuat satu laporan-laporan terhadap para penipu-penipu, saksi-saksi bohong tersebut, untuk kami jadikan novum untuk menguji kembali tentang pembuktian, tentang alibi, tentang saksi-saksi, serta tuduhan-tuduhan dan tuntutan dan vonis yang keji terhadap anak-anak ini. Sehingga kami berharap dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar Indonesia diberi sinar terhadap keadilan-keadilan
Yang salah kita perbaiki, yang bengkok kita luruskan, yang gelap kita terangkan, yang terhukum kita merdekakan, yang difitnah kita perbaiki kembali, kita angkat kembali harkat derajatnya, kita pulihkan kembali nama baik mereka. Oleh karena itu saya berada di sini bukan hanya sebagai pengacara yang ingin tampil atau pengacara secara formil aturan kewajiban di ancaman hukuman di atas 5 tahun pasal 56 KUHP, tapi sebagai sesama manusia yang peduli tentang kemanusiaan dan tentang keadilan. Bang, dengan adanya curahan hati yang viral ini bisa jadi menguatkan kesaksian Saka nggak sih Bang? Saka Tatal mengaku disiksa. Tanpa ada kesaksian pun, tanpa ada apapun, kalau dapat hakim yang objektif, kita bisa menilai ada beberapa kekeliruan yang terjadi dalam perkara ini. Perkara ini tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung dakwaan jaksa. Artinya, tidak ada satu orang saksi pun yang mengalami, melihat, dan merasakan atau ada pada saat peristiwa itu terjadi. Contoh saksi aib hanya dari jauh, takut dan segala macam. CCTV juga tidak ada yang buka gitu. Ada apa di balik ini? Kemudian banyak yang mempersalahkan bapaknya Eki, seolah-olah telah melakukan satu perbuatan, main hakim sendiri dengan cara menangkap tanpa adanya surat perintah terhadap 9 atau 8 anak-anak tersebut. Kemudian mereka melakukan penyiksaan, intimidasi. Ketika dilaporkan, mereka berkelit seolah-olah bahwa telah terjadi perkelahian antara mereka. Mana ada orang yang tidak membunuh tiba-tiba berantem di dalam penjara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan instruksi Pak Presiden meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Oleh karena itu, minta kepada pihak kepolisian, tidak usah main sembunyi-sembunyian, tidak usah kita main tertutup-tutupin, tidak usah kita melarang siapapun keluarga ataupun pengacara menemu dengan para terdakwa ini, tidak usah kita mempengaruhi. Kita pengacara tidak akan mungkin mencari kesalahan-kesalahan polisi, tapi kesalahan-kesalahan polisi bagaimana bisa kita hilangkan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara memperbaiki, dengan cara-cara meluruskan, dengan cara-cara menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman tidak usah terlalu membela pihak kepolisian, karena ini bukan masalah polisi Republik Indonesia, tapi adalah masalah oknum-oknum penyidik, oknum pejabat yang mungkin masih harus diperbaiki atau mungkin harus disadarkan kembali nilai-nilai nurani keadilannya. Karena lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah. Bang, berarti cerita ini tuh bisa memperkuat buktinya Saka untuk diajukan ke PK ya Bang? Saka sudah keluar dihukum selama 8 tahun penjara. Awalnya Saka cuma dituntut 338, tapi oleh kejaksaan dan hakim membuktikan bahwa Saka terlibat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Berarti bisa memperkuat pengajuan PK-nya atau dengan cabutnya berita-berita acara atau keterangan saksi yang berbohong selama ini. Berarti gugurlah semua perbuatan-perbuatan itu. Mudah-mudahan dapat diluruskan oleh majelis hakim di peninjauan kembali nanti. Kemudian semoga saksi-saksi yang selama ini melihat dan mendukung alibi daripada Saka dapat didengar kembali. Kemudian keterangan ahli maupun saksi-saksi ahli yang mulai psikologi forensik, ya, kemudian ahli hukum pidana akan kita hadirkan untuk meluruskan kembali perkara ini. Tapi untuk pengajuan PK-nya berarti tetap berlanjut Bang? Tidak ada jalan lain, tidak ada caranya lagi untuk menyesali sikap dari polisi atau jaksa hakim yang lalu. Tapi mudah-mudahan dengan PK akan membuat mereka akan menyesali sikap penyidikan, penuntutan, dan putusan yang mereka yang lalu. Oke, berarti dengan kesaksian terpidana ini bisa menguatkan ya Bang? Saya rasa tanpa kesaksian itu pun kalau dilakukan upaya peninjauan kembali, saya rasa mereka harusnya bebas. Tapi dengan viralnya perkara ini, semoga dapat membangunkan keadilan-keadilan hakim-hakim se-Indonesia, sehingga mereka punya nurani bahwa salah menghukum juga dihukum. Oke. Bang, ini kan terpidana yang lain juga mengaku katanya sama seperti Saka
dipaksa mengaku, dibilang salah tangkap dan sebagainya. Akhirnya mereka semua ngomong nih bang, karena Saka Tatal udah berani bicara. Menurut abang sendiri gimana? Satu, Saka Tatal mengaku dan dia keluar, yang lain ikut-ikutan. Ini hanya keadilan yang tertunda, keadilan yang terkubur, yang bisa bangkit kembali. Yang namanya keadilan dikubur di lumpur pun tetap keadilan. Tinggal siapa yang mengeluarkan, kapan dia keluar, kapan dia ada. Karena seburuk-buruk apapun kejahatan mau disembunyikan, sepintar-pintarnya pun akan ketahuan. Selama ini orang melihat penegak hukum mengadili kejahatan, tapi ada juga 1, 2, 3 penegak hukum yang lebih jahat daripada pelaku kejahatannya tersebut. Oke, bang izin satu dipisahin aja klipnya. Gue matiin dulu. Lanjut bang bapak. Ini yang penting di HP sih.